warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas tentang public relation guna untuk mengerjakan mata kuliah dasar-dasar humas dengan dosen pengampu Bu Riza Agustina. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Urfatut Fasya beserta rekan saya Gema Siti Fasya Jahara, Nanda Abrila Sastia. Saya Rea Lamanda. Pada pembahasan kali ini, kami membagi menjadi 3 chapter. Pada chapter pertama berisikan definisi PR, salah pengertian tentang public relation, proses harmonisasi pemakaian konsep public relation, dan yang terakhir public dalam public relation. Pada chapter kedua yaitu strategi dan teknik manajemen public relation. Yang pertama, teori manajemen public relation, yang kedua strategi public relation, yang ketiga perencanaan public relation, yang keempat pengelolaan target public relation, yang kelima anggaran untuk public relation. Dan chapter yang terakhir itu chapter 3, kegiatan media relation. Yang pertama, pentingnya PR membangun hubungan pers. Yang kedua, bentuk-bentuk kegiatan hubungan pers. Yang ketiga, wawancara dengan pers. Dan yang terakhir yaitu 4, penyelenggaraan konversi pers. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Abrila Sastia. Di chapter pertama ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan salah pengertian tentang public relation. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai definisi dari public relation, yang dimana definisi tersebut sangat umum dan definisi ini diberikan oleh John Marston yang menjelaskan bahwa public relation is plain, persuasive communication designed to influence significant public. Jadi, public relation tersebut bukanlah ilmu tradisional yang digunakan untuk menghadapi tujuan-tujuan sesaat. Public relation ini perlu direncanakan dalam suatu pendekatan manajemen kepada target-target publik tertentu. Public relation ini melakukan komunikasi dengan cara membujuk atau sering disebut juga dengan persuasif. Oleh karena itu, sering disebut juga secara sepihak bahwa profesi dari public relation adalah profesi pembujuk atau persuaders. Namun, ada juga nih definisi yang lebih spesifik dan lebih konkret dari Marston yang menjelaskan bahwa public relation adalah seni untuk membuat perusahaan yang disukai dan dihormati oleh para karyawan, konsumen, dan para penyalurnya. Dari definisi-definisi di atas tersebut memberi kita suatu gambaran yang lebih jelas tentang konsep dari public relation. Meski rangkaian dua kata yaitu public dan relation dapat kita artikan melalui berbagai cara bahwa public relation adalah tetap suatu seni dan satu teknik yang memerlukan keahlian yang luas. Pembahasan selanjutnya mengenai salah pengertian tentang public relation. Dalam praktek, pasti kita sering dijumpai adanya salah pengertian tentang public relation, antara lain yang pertama itu, public relation adalah personal relation. Sering sekali kita menilai bahwa seseorang mempunyai kemampuan public relation karena seorang itu pandai dalam membina suatu hubungan secara pribadi. Pengertian tersebut tentu saja tidak benar. Kenapa? Karena seorang praktisi lah yang seharusnya pandai dalam membangun public relation. Namun, pendapat lain yang menyatakan bahwa public relation sama dengan personal relation. Kedua, public relation adalah propaganda. Public relation sering dianggap sebagai alat propaganda oleh eksekutif yang tidak paham benar. Dengan itu, diharapkan publik akan bersimpati kepada perusahaan, dan perusahaan dapat memenangkan persaingan. Teknik-teknik pemberitaan pers dan iklan dengan tidak jujur sering menyesatkan praktek dari public relation tersebut. Ketiga, public relation adalah publisitas. Pendapat ini sering tercermin dalam kegiatan public relation lembaga-lembaga milik pemerintah untuk mempublikasikan suatu kebijakan pemerintah serta pimpinannya. Keempat, public relation adalah iklan gratis. Karena iklan harus dibayar, maka berita tentang suatu perusahaan yang dimuat di suatu media dianggap sebagai media gratis. Oleh sebab itu, banyak praktisi pemasaran yang berupaya memanfaatkan publikasi pers untuk berpromosi. Padahal bukan itu tujuan dari pemuatan suatu berita. Public relation menggunakan pers tujuannya untuk menjelaskan sesuatu atau untuk membangun citra. Dan yang terakhir, kelima, public relation adalah menjual senyum. Public relation sangat membutuhkan keramahan, karena perlu kita ketahui bahwa public relation ini memiliki kegiatan yang terletak pada keahlian mengembangkan dan menjalankan strategi. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gema Siti Fasya Jahara. Terima kasih. Halo, nama aku
Gema Siti Fasya Jahara. Kali ini aku akan menjelaskan tentang proses harmonisasi, perencanaan public relation, anggaran public relation, dan juga wawancara dengan pers. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang proses harmonisasi. Proses harmonisasi. Profesor Melvin Cerf menggunakan istilah komunikasi yang harmonis dalam hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pabriknya. Menurut profesor, ada 5 prinsip untuk menjalankan hubungan yang harmonis. Yang pertama, komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas. Yang kedua, keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain. Yang ketiga, langkah-langkah yang fair untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill. Yang keempat, komunikasi dua arah yang terus-menerus untuk mencegah keterasingan dan untuk membangun hubungan. Yang kelima, evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang dibutuhkan bagi social harmony. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh rekan. Terima kasih Gema. Halo semuanya, sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri ulang ya. Nama aku Rufat Rikosia. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang pemakaian konsep public relation. Pemakaian konsep public relation yang aku maksud adalah aku akan memberikan beberapa contoh kegiatan dengan menggunakan public relation. Contoh yang pertama adalah Olimpiade di Korea Selatan pada tahun 1998. Pada tahun 1998, Korea Selatan menjadi tuan rumah Olimpiade. Salah satu konsultan Olimpiade ini mensukseskan acaranya dengan menggunakan konsultan public relation Burson Mastelar. Kenapa sih Olimpiade ini sangat penting bagi Korea Selatan? Olimpiade adalah salah satu event internasional yang sangat emosional. Sebagai tuan rumah, Korea Selatan memiliki tujuan yang lain, yaitu untuk mengubah persepsi dunia terhadap bangsanya. Sehingga Olimpiade berhasil mengubah persepsi pasar terhadap produk Korea, terutama karena Korea berhasil mendapatkan medali-medali emas dan melaksanakan Olimpiade dengan berhasil. Contoh yang kedua adalah Glasnost dan Perestroika. Kampanye public relation juga digunakan oleh banyak karya politik. Mikhail Gorbachev melontarkan konsep ini untuk mengubah negaranya. Langkah yang dilakukannya itu ada 2. Yang pertama adalah mengubah persepsi dunia tentang Uni Soviet, dan yang kedua adalah membuka bangsanya bagi dunia luar. Contoh yang ketiga di dalam bisnis. Kampanye public relation pada umumnya digunakan untuk membangun citra perusahaan kepada masyarakat dan menggerakkan konsumen. Pada tahun 1972, Southwest Airlines yang bermarkas di Texas merayakan hari ulang tahun pertamanya dengan membagikan kue kepada penumpang selama 1 minggu dan membagikan balon-balon kepada penumpang anak-anak. Serta pesawatnya juga didekor dengan dekorasi ulang tahun loh, keren banget ya. Baik, materi yang terakhir dari chapter 1 ini adalah public dalam public relation. Istilah public dalam public relation merupakan kelayak sasaran dari suatu kegiatan public relation. Public tersebut disebut juga stakeholder, yakni kumpulan dari orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Unsur-unsur dalam stakeholder antara lain, yang pertama pemegang saham, kedua karyawan dan manajemen, ketiga keluarga karyawan, keempat kreditor, kelima konsumen, keenam pemasok, ketujuh komunitas, dan yang terakhir pemerintah. Ada beberapa pembagian atau klasifikasi mengenai public relation. Yang pertama, public internal dan public eksternal. Public internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan seperti para karyawan, satpam, penerima telepon, supervisor, clerk, manager, para pemegang saham, dan sebagainya. Sedangkan public eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan. Misalnya, seperti penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, dan pers. Kedua, public primer, sekunder, dan marginal. Tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan perusahaan. Perusahaan perlu menyusun suatu kerangka prioritas. Yang paling penting disebut public primer, dan kurang penting disebut public sekunder. Dan yang dapat diabaikan adalah public marginal. Dari urutan-urutan dan prioritas publik setiap perusahaan berbeda, sekalipun industrinya sama, dan urutan ini bisa saja berubah dari tahun ke tahun. Ketiga, publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan konsumen adalah publik tradisional, sedangkan mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, pejabat pemerintah atau media adalah publik masa depan.
Keempat, proponents, opponents, dan uncommitted. Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan, yaitu opponent, yang memihak disebut proponents, dan yang tidak peduli disebut dengan uncommitted. Kelima, silent majority dan vocal minority. Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan komplain atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal atau aktif dan yang silent itu pasif. Publik yang menulis di surat kabar umumnya adalah the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tidak banyak, sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif, sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya. Pada chapter kedua ini bertema tentang strategi dan teknik manajemen public relation. Poin pertama yang akan dibahas pada chapter ini yaitu teori manajemen public relation. Kebanyakan saat ini, perusahaan atau organisasi mengakui bahwa public relation sangat menonjol dalam mengambil keputusan manajemen. Seringkali, manajer public relation melapor atau berhubungan langsung dengan top manajemen, dengan alasan sederhana bahwa public relation merupakan penerjemah manajemen. Sehingga, public relation harus mengetahui apa yang manajemen pikirkan terhadap suatu isu publik yang sedang terjadi. Groening dan Han menyarankan kepada manajer public relation untuk bertindak berdasarkan dengan apa yang disebut dengan teoritis organisasional atau yang biasa disebut dengan memainkan peran di perbatasan. Adapun cara yang dilakukan oleh public relation sebagai manajer sistem, dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalani transaksi dengan berhubungan yang bersifat kompleks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah public relation harus memikirkan hubungan perusahaan atau organisasi terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah public relation harus bekerja sama dengan perusahaan atau organisasinya untuk memecahkan masalah dengan inovatif. Yang ketiga, public relation harus berpikir strategis. Para manajer public relation harus menampakkan pengetahuannya tentang misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Solusinya harus menjawab kebutuhan nyata organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir adalah para public relation manager harus memiliki kemampuan untuk mengukur hasil yang telah diperoleh. Public relation harus menyatakan dengan jelas apa yang ingin mereka lakukan, membuat pekerjaan secara sistematik, dan mengukur suatu keberhasilan. Manajemen dalam konteks strategi berperan untuk membantu perusahaan menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan dalam lingkungan usaha. Perubahan lingkungan tentu akan mempengaruhi prestasi perusahaan dalam meraih keuntungan atau kontribusi terhadap pihak-pihak yang terkait. Setelah saya menjelaskan tentang teori manajemen public relation, sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi public relation. Istilah strategi manajemen sering juga disebut dengan rencana strategi atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Kasalim menyebutkan bahwa rencana panjang inilah yang menjadi pegangan praktisi public relation untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil dalam sehari-hari. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh public relation untuk berkontribusi dalam rencana kerja jangka panjang. Yang pertama adalah menyampaikan fakta dan opini yang terjadi di luar atau di dalam perusahaan. Yang kedua adalah menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari tentang perubahan yang terjadi di perusahaan secara historis. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis SWOT. S-nya yaitu strength, W-nya yaitu weaknesses, O-nya yaitu opportunities, dan T-nya yaitu threats. Public relation perlu melakukan analisis yang berbobot mengenai persepsi dari luar ataupun dalam perusahaan atas SWOT tersebut. Misalnya, menyangkut masa depan industri, citra yang dimiliki perusahaan, serta kultur yang dimiliki oleh perusahaan. Selain berkonotasi jangka panjang, strategi manajemen juga menyandangkan konotasi strategi. Kata strategi sendiri mempunyai arti yang menyangkut hal-hal tentang kemenangan, kehidupan, dan juga daya juang. Artinya, menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya suatu perusahaan dengan menghadapi tekanan yang akan muncul dari luar maupun dari dalam. Untuk materi selanjutnya adalah perencanaan public relation yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gema. Perencanaan public relation yang kedua. Pada dasarnya, perencanaan dalam public relation harus memberikan gambaran lebih jauh. Dengan perencanaan yang pantas, PR profesional tentunya dapat melakukan dan memperhitungkan tindakan yang mereka ambil. Sebelum melakukan kegiatan PR, pejabat PR harus memperhitungkan sasaran dan strategi, perencanaan dan anggaran, serta penelitian dan evaluasi.
lingkungan sekitar yang menjadi cakupan organisasi atau perusahaan harus mencerminkan seluruh tujuan-tujuan bisnis. Dalam hal ini pula sudah tercermin strategi dan sasaran PR. Meletakkan sasaran, formulasi strategi, dan perencanaan adalah esensial jika fungsi PR dianggap sama derajatnya dengan komponen lainnya di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Perencanaan memerlukan pemikiran. Perencanaan suatu program PR jangka pendek untuk mempromosikan pelayan baru barangkali memerlukan sedikit pemikiran dan waktu dibandingkan dengan perencanaan kampanye jangka panjang untuk memperoleh dukungan bagi suatu isu kebijakan publik. Perencanaan PR harus memasukkan saran yang jelas untuk mencapai tujuan, merealisasikan strategi, dan pengukuran untuk menentukan taktik yang mana yang akan diterapkan. Di antara aspek-aspek yang paling penting bagi PR praktis adalah menetapkan tujuan yang jelas, sasaran dan target bagi penerapan taktik. Perencanaan PR mendasar perlu diperhatikan yang pertama environment, meningkatkan penjualan produk, pasar lokal. Kedua, sasaran bisnis, ambil bagian dalam membangun pasar untuk produk kita dalam wilayah lokal. Yang kedua, sasaran PR, memperkuat solidnya komitmen perusahaan terhadap pelanggan lokal, meyakinkan pelanggan tentang perusahaan atau produksi kita, posisi perusahaan kita sebagai pesaing hebat untuk dua market leader. Yang selanjutnya, strategi PR melalui survei sponsorship perusahaan dan penelitian langsung pada pengambilan keputusan lokal. Selanjutnya, program atau taktik PR dicari pemberitahuan media dan ditulis sebagai artikel, penulisan profil untuk tulisan feature, sponsor suatu penelitian triwulan perusahaan lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu anggaran untuk public relation. Seperti halnya aktivitas bisnis dengan yang lainnya, program PR harus didukung dengan anggaran yang logis atau memadai dan prinsip-prinsip pengawasan pengeluaran. Setelah pengidentifikasian target dan strategi, PR harus taktik-taktik secara rinci yang akan membantu target-target ini. Salah satu poin bagi PR harus mengantisipasi biaya atau pengeluaran. Kunci penganggaran dapat dilihat pada tahap ini yaitu mengestimasikan tingkat sumber daya manusia dan pembelian diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan, mengestimasi biaya pengeluaran dan tersedianya sumber daya. Dengan didapatnya informasi ini, pengembangan anggaran cash flow setiap bulannya bagi program PR menjadi lebih mudah. Alasan-alasan tentang pentingnya anggaran dalam PR menurut Jeffkins adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja biaya yang akan digunakan dalam suatu program PR. Yang kedua, untuk mengetahui jenis program apa saja yang memerlukan sejumlah uang. Yang ketiga, memiliki kesesuaian antara suatu program dengan perkiraan biaya. Yang keempat, anggaran membentuk suatu disiplin bagi pengeluaran sekarang dan pengeluaran yang lalu. Yang kelima, setelah kegiatan selesai, hasilnya dapat diukur tentang anggaran terhadap program itu sendiri untuk mempertimbangkan apakah cukup. Jeffkins juga menyebutkan terdapat 4 unsur dalam anggaran suatu PR, yakni yang pertama karyawan seperti sekretaris, pelayan, akuntan, resepsionis. Yang kedua, office overhead, yaitu pengeluaran kantor seperti pengeluaran tentang uang sewa, asuransi, atau uang kebersihan. Yang ketiga, material, seperti biaya perangko, media cetak, atau pameran. Yang keempat, ongkos-ongkos seperti biaya pengeluaran perjalanan. Intinya, penyusunan anggaran PR sebuah organisasi untuk kasus Indonesia sangat bervariasi tergantung pada manajemen PR-nya. Chapter 3, kegiatan media relation. 1. Pentingnya public relation membina hubungan pers. Istilah dan profesi public relation PR semakin hari makin bermasyarakat dan mendapat tempat dalam kegiatan bisnis modern, sehingga banyak perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa merasakan betapa pentingnya membentuk divisi atau bidang PR di perusahaan mereka untuk memperoleh citra positif dan merebut dukungan publik dalam upaya mengembangkan usaha mereka. Dengan kondisi yang sangat kooperatif, saat ini bidang PR berupaya merebutkan dukungan publik dengan melalui program yang dilakukannya agar perusahaan mereka tetap mampu bersaing dan berkembang terus. Penting sekali dalam sebuah kegiatan PR menjalin hubungan pers atau media relation yang baik dengan para pemimpin dan reporter atau wartawan surat kabar, majalah radio, dan televisi. Perlakuan yang berdasarkan like dan dislike dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita-berita atau tulisan-tulisan yang tidak akurat. Bahkan berita yang tidak benar tentang organisasi atau perusahaan itu yang mungkin dapat membawa kerugian.
Hubungan pribadi antara pro dan pers tidak berarti harus menghancurkan profesi masing-masing dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Misalnya, berita-berita yang sebenarnya tidak membohongi pembaca, baik pers ataupun pro, harus tetap berprofesional dalam perbuatan dan penyiaran berita. Yang kedua, bentuk-bentuk kegiatan hubungan pers. Dalam upaya membina hubungan pers, maka PR akan melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan pers antara lain, yaitu konversi pers, temu pers, atau jumpa pers, yaitu diberikan secara simultan atau berbarengan oleh seseorang pejabat pemerintah atau swasta kepada sekelompok wartawan. Bahkan bisa ratusan wartawan sekaligus, misalnya presiden, raja, menteri, gubernur, bupati, direktur, atau permasalahan ternama, tokoh keluarga, tokoh kebudayaan bisa saja memberikan konversi pers. Ia menyebutkan syarat utama dari sebuah konversi pers adalah berita yang disampaikan kepada wartawan sangat penting. Sebuah konversi pers akan kehilangan fungsinya bila berita yang disampaikan kurang penting. Yang kedua, press briefing, yaitu diselenggarakan secara reguler oleh seorang pejabat PR. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi-informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi kepada pers. Juga diadakan tanggapan atau pernyataan bila wartawan belum puas dan menginginkan keterangan lebih rinci. Yang ketiga, press tour, yaitu diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengunjungi daerah tertentu dan melakukan pers diajak menikmati objek wisata yang menarik. Misalnya, Departemen Pekerjaan Umum mengajak wartawan sambil berwisata meninjau proyek-proyek pembangunan suatu bendungan atau suatu perusahaan kayu yang berpusat di Jakarta. Yang keempat, press release atau siaran pers sebagai publisis, yaitu media yang banyak digunakan dalam kegiatan hembusan karena dapat menyebarkan berita. Istilah press release mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya berkenaan dengan media cetak, tetapi mencakup media elektronik. Yang kelima, special event, yaitu peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan PR yang penting dan memutuskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan, mampu meningkatkan pengetahuan dan membunuh seleksi publik. Yang keenam, press relation, yaitu pejabat PR mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa atau wartawan. Yang ketujuh, wawancara pers, yaitu sifatnya lebih pribadi, lebih individual. PR atau top manajemennya yang diwawancari hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya yaitu wawancara dengan pers. Wawancara dengan pers dapat terjadi secara spontan atau direncanakan. Wawancara spontan ini biasanya terjadi di pertemuan di lembaga legislatif, seperti seminar, peresmian, resepsi pernikahan, atau mungkin saja suatu waktu ada yang sakit atau meninggal. Wawancara yang baik sebaiknya direncanakan agar kedua belah pihak siap untuk menjadi wawancara maupun yang diwawancarai. Lebih jauh, menurut Robert S. Cole dalam bukunya Public Relation mengatakan sebelum wawancara, yaitu yang pertama mengatur wawancara kapan bisa dilakukan, yang kedua menetapkan batas waktu wawancara, yang ketiga membuat daftar pertanyaan dengan unsur 5W+1H. Selanjutnya, selama wawancara berlangsung harus memulai, yaitu yang pertama secara perlahan menciptakan percakapan yang bersahabat, yang kedua jangan mendominasi wawancara, yang ketiga mengamati dan menyimak jawaban yang diwawancarai, yang keempat jangan membantah, dan yang kelima jangan mengandalkan daya ingat saja, buatlah catatan untuk jawaban yang diwawancarai. Sesudah wawancara, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, periksa kembali catatan dengan menggunakan kaset rekaman. Yang kedua, jangan mengabaikan kepercayaan yang diperoleh, tetap hargai sebagai off the record. Yang ketiga, pertimbangkan pendapat Anda terhadap fakta yang dinyatakan. Yang keempat, tulis ucapan terima kasih wawancara dengan pers bagi PR atau top manajemen suatu perusahaan, termasuk dalam skill of communication. Intinya, menurut Patmo SK dalam bukunya Teknik Jurnalistik, mengatakan bahwa mengadakan wawancara pada dasarnya berupa usaha menggali keterangan atau informasi dari orang-orang lain. Yang keempat, penyelenggaraan konferensi pers. Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh PR. Sedangkan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat media massa dari wartawan yang diundang. Tujuan konferensi pers antara lain: 1. Menyebarkan informasi positif kepada publik tentang perusahaan seperti penandatangan kerjasama ekspor perdana
pergantian direksi public expose. Yang kedua, menentukan realistis dan membantah berita yang tidak benar atau negatif tentang perusahaan, manajemen, karyawan, produk atau jasa dan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan image atau citra yang dapat menunjukkan pemasaran dan penjualan suatu produk atau jasa seperti perkenalan produk baru, ekspansi ekspor, produksi presentasi perusahaan dan lainnya. Yang keempat, membina hubungan secara langsung dengan pers. Adapun persiapan konferensi pers adalah: 1. Kirimkan undangan kepada redaksi minimal 3 hari sebelum konferensi pers dilangsungkan. Yang kedua, cek kembali undangan yang sudah dikirimkan itu apakah sudah diterima atau belum oleh pihak redaksi. Apakah ada wartawan yang bisa hadir dalam penyelenggaraan konferensi pers. Yang ketiga, membuat press release tentang topik yang ingin disampaikan kepada pers. Dalam konferensi pers biasanya dimasuk dalam press atau kit seminar yang berisikan berbagai informasi perusahaan seperti brosur, profil perusahaan, dan laporan tahunan. Yang keempat, menunjukkan juru bicara dalam konferensi pers yang mengetahui betul permasalahan yang akan dibahas dalam pertemuan dengan pers itu. Biasanya terdiri dari beberapa orang yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan satu sama lain saling menunjang. Yang kelima, menyiapkan tempat pertemuan sesuai dengan jumlah wartawan yang diundang termasuk tuan rumah. Dalam yang keenam, dalam presentasi konferensi pers sebaiknya dilengkapi dengan alat bantu media seperti slide, HP, dan video. Yang ketujuh, bila mana konferensi pers dilakukan sebelum dan sesudah makan siang, siapkan makanan kecil atau penutup dan minumannya. 8. Sediakan souvenir kalau ada untuk kalangan pers seperti almanak atau kalender, agenda, gantungan kunci, dan gimmick. Yang ke-9, membuat hadir daftar tamu khusus bagi wartawan yang diisi wartawan ketika baru datang ke konferensi pers seperti mana media massa yang diwakilkan, alamat dan paraf atau tanda tangan. Yang ke-10, lama dan jalannya konferensi pers diatur secara ringkas, padat, jelas, dan terarah agar waktu tidak terbuang bagi kalangan yang sedang sibuk. Yang ke-11, bila mana terdapat wartawan dalam. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.